beberapa sumber, di setiap harinya ada sekitar 3.000 orang yang meninggal karena penyakit hepatitis B. Dan menurut perkiraan WHO, itu ada sekitar 256 juta orang yang hidup dengan terinfeksi hepatitis B. Lalu, apa sih itu hepatitis B? Bagaimana penularannya dan bagaimana pencegahannya? Yuk kita cari tahu. Hepatitis B merupakan penyakit infeksi serius yang menyerang organ hati. Penyakit ini disebabkan oleh virus HBV. Virus ini dapat menyebabkan peradangan akut maupun kronis yang dapat berpotensi berkembang menjadi komplikasi serius seperti cirrosis hati, kanker hati, hingga gagal hati. Hepatitis B sering disebut sebagai silent killer karena pada banyak kasus gejala awalnya tidak jelas atau bahkan tidak muncul sama sekali. Apabila tidak ditangani dengan tepat, penyakit ini dapat merusak secara perlahan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Penyebab hepatitis B. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV yang bisa masuk ke dalam tubuh. Penyakit ini menular melalui kontak cairan dengan si penderita. Contohnya cairan air liur, cairan sperma, cairan vagina, dan cairan darah. Banyak hal yang dapat menyebabkan penularan hepatitis B terjadi. Yang pertama, ibu penderita menularkan kepada bayinya. Yang kedua, berhubungan seksual dengan penderita tanpa menggunakan pengaman. Yang ketiga, menggunakan jarum-jarum suntik yang terinfeksi. Keempat, menggunakan alat-alat yang tidak steril. Yang kelima, terjadinya kontak cairan tubuh penderita seperti air liur dan darah. Ciri atau gejala orang yang telah terinfeksi hepatitis B seperti yang pertama ada kekuningan pada daerah kulit dan putih mata, kedua ada kelelahan, ketiga ada mual dan muntah, dan yang terakhir ada nyeri pada perut. Virus hepatitis B tidak akan terdeteksi positif bila jumlahnya masih sedikit. Namun jika jumlahnya semakin banyak, virus hepatitis akan terdeteksi dan diserangi oleh sistem kekebalan tubuh. Nah, teman-teman harus tahu bahaya dari penyakit hepatitis B. Nah, bagi teman-teman yang sudah terkena atau telah terindikasi virus dari hepatitis B, teman-teman dapat melakukan tindakan ini. Yang pertama, teman-teman harus mengkonsumsi obat-obatan untuk virus. Yang kedua, teman-teman harus bisa mendapatkan serum suntik, yaitu interferon. Interferon ini memiliki protein yang dapat mematikan virus hepatitis B. Yang ketiga, teman-teman harus bisa menjalani terapi. Nah, fungsi dari terapi ini adalah membantu teman-teman untuk mengontrol dari virus hepatitis B ini dan juga agar terhindar dari yang namanya komplikasi. Adapun komplikasi ketika teman-teman terkena virus hepatitis B adalah yang pertama, teman-teman dapat komplikasi terkena cirrosis hati. Yang kedua, teman-teman dapat terkena yang namanya kanker hati. Yang keempat, teman-teman harus rutin memeriksa ke dokter. Gunanya adalah dapat memantau perkembangan dari penyakit hepatitis B yang dialami oleh teman-teman. Dan yang kelima adalah tetap menjaga kesehatan hati dengan cara tidak mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Menjaga kesehatan tubuh ini banyak. Salah satunya adalah dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, dan tidur yang cukup. Dengan kata lain, teman-teman tidak boleh yang namanya bergadang. Di satu sisi, bagi orang yang telah terkena hepatitis B yang kronis, mungkin tidak dapat disembuhkan. Namun, teman-teman dapat melakukan yang namanya transplantasi. Sudah tahu kan bahaya hepatitis B? Oleh sebab itu kita harus mencegahnya. Yang pertama dengan melakukan vaksinasi hepatitis B. Yang kedua, dalam penggunaan jarum suntik, pastikan penggunaannya yang steril dan tidak digunakan berkali-kali. Yang ketiga, hindarilah hubungan seksual yang tidak aman. Gunakan pengaman untuk mengurangi penularan hepatitis B. Yang keempat, hindarilah kontak cairan tubuh seperti darah kepada penderita hepatitis B. Yang kelima, hiduplah dengan pola hidup sehat. Makanlah makanan yang bergizi, lalu istirahatlah yang cukup, dan berolahraga. Dan yang terakhir adalah hindari penggunaan atau berbagi barang pribadi kepada orang lain, seperti sisir atau alat cukur dan lain-lainnya.